Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Saifuddin dari kelas Filsafat Umum Psikologi C, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tokoh filsafat alam. Yang pertama adalah Thales. Thales berasal dari Miletus, Asia Kecil, Yunani kuno sekitar 624 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tanggal 546 sebelum Masehi. Pada tahun itu, Miletus merupakan kota penting, yaitu sebagai jalur perdagangan antara Yunani, Italia, Mesir, dan Asia. Sehingga karena sebagai kota transit inilah terjadi pertemuan antar negara-negara tersebut dan terjadi pertukaran latar belakang kebudayaan dan pemikiran. Dan karena itulah sehingga kota Miletus juga dikenal sebagai pusat intelektualitas. Thales dikenal banyak orang melalui cerita mulut ke mulut. Hingga fakta tentang kehidupan Thales sulit dipercaya karena telah bercampur dengan dongeng. Thales dianggap sebagai bapak filsafat, gelar yang diberikan oleh Aristoteles. Sehingga para sejarawan menyatakan sepakat dengan hal itu. Thales dikabarkan telah berkelana ke Mesir untuk mendapatkan pengetahuan, dan setelah kepulangannya dia membawa keilmuan yang sangat berharga, yakni ilmu geometri atau bisa disebut dengan ilmu ukur. Sebuah cerita yang menceritakan bahwa Thales adalah seorang saudagar yang banyak berlayar ke negeri Mesir. Dia juga seorang ahli politik di Miletus, ahli perbintangan, matematika, bahkan dalam hal astronomi. Filosofinya hanya diajarkan dari mulut ke mulut sehingga dia tidak meninggalkan suatu karya. Meskipun dialah filsuf pertama Yunani, Thales tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah filsuf. Namun saat Aristoteles menuliskan tentang Thales, disitulah dia disebut bapak filosofis. Thales dianggap sebagai filsuf karena dia mengetahui bahan dasar dari alam semesta melalui akalnya dengan sebuah pertanyaan yang sangat radikal. What is the nature of the world stuff? Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Dia menemukan atas jawabannya, yaitu bahan dasar alam semesta ini adalah air dan bumi yang mengapung di atas air. Dia menyatakan air sebagai bahan dasar karena dia pernah datang ke Mesir dengan meneliti air sungai Nil yang dijadikan ketergantungan masyarakat sekitar sungai Nil itu. Sedangkan bumi yang mengapung di atas air karena dia melihat lautan yang begitu luas sementara daratan lebih kecil dari lautan, sehingga dia mengambil kesimpulan daratan muncul dari lautan. Selain itu, Thales juga menyimpulkan satu pemikiran filsafat, yaitu bahwa magnet memiliki jiwa karena bisa menggerakkan besi. Yang nomor 2 adalah Anaximandros. Sebagaimana Thales, Anaximandros juga penduduk Miletus yang lahir sekitar tahun 610 atau 547 sebelum Masehi. Dia lebih muda 15 tahun dari Thales, namun meninggal 2 tahun dari Thales. Dia merupakan murid dari Thales. Dalam kehidupannya, dia dikenal sebagai seorang yang sering melakukan pengamatan dan observasi terhadap segala sesuatu. Anaximander adalah orang yang pertama membuat peta bumi dan dia juga sangat berjasa dalam bidang geografi dan astronomi. Anaximandros adalah murid dari Thales meskipun dia filsuf lebih besar daripada gurunya. Menurut Apollodorus, seorang penulis Yunani kuno, Anaximandros telah berumur 63 tahun pada saat Olimpiade ke-58 yang dilaksanakan tahun 547 atau 546 sebelum Masehi. Karena itu, diperkirakan Anaximandros lahir sekitar 610 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan pula bahwa Anaximandros meninggal tidak lama setelah Olimpiade tersebut usai, sehingga waktu kematiannya diperkirakan pada tahun 546 sebelum Masehi. Menurut tradisi Yunani kuno, Anaximandros memiliki jasa-jasa di dalam bidang astronomi dan geografi.
Misalnya saja Anaximandros dikatakan sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi. Usahanya dalam bidang geografi dapat dilihat ketika ia memimpin ekspedisi dari Miletus untuk mendirikan kota perantauan baru ke Apollonia di Laut Hitam. Selain itu, Anaximandros telah menemukan atau mengadaptasi suatu jam matahari sederhana yang dinamakan gnomon. Ditambah lagi, ia mampu memprediksi kapan terjadi gempa bumi. Seperti dengan gurunya, Anaximandros juga mencari tentang asal-usul segalanya. Karena dia tidak menerima semua apa yang dikatakan Thales, Anaximandros menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku dengan keterangan yang sangat jelas. Oleh sebab itu, keterangannya dipandang orang sebagai filosofi yang paling kuat. Dia berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu adalah yang satu, yakni tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Yang satu inilah sebagai dasar dari alam yang kemudian dinamai oleh Anaximandros dengan apeiron. Apeiron itu tidak dapat dirupakan, tidak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Segala yang tampak mempunyai akhir, hidup, mati, dan lenyap. Semua itu terjadi daripada apeiron dan kembali pula pada apeiron. Anaximandros juga menganggap jiwa yang menjadi dasar hidup itu serupa dengan udara. Anaximandros menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Yang nomor 3 adalah Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus, kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros. Merupakan filsuf ketiga dari kota Miletus dan dia juga hidup di zaman Demian Thales dan Anaximandros. Anaximenes disebut juga sebagai penganut mazhab Miletus. Namun tentang kapan kelahirannya masih belum jelas. Ada yang menyatakan dia lahir pada 588 sebelum Masehi. Anaximenes lebih muda dari Anaximandros. Bahkan dia juga disebut sebagai teman murid pengganti dari Anaximandros. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 515 sebelum Masehi, sedangkan tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 sampai 526 sebelum Masehi. Dia menulis satu buku dan dari buku tersebut hanya satu fragmen yang masih tersimpan sampai kini. Merupakan filsuf pertama yang menekankan pada hukum fisika yang mendasari yang alam semesta. Anaximenes juga merupakan orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi, geografi, sehingga ia dikenal sebagai orang pertama yang membuat peta bumi, serta ia juga berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru yang ia beri nama Apollonia di Yunani. Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf yang lahir di kota Elea, Italia Selatan. Dia menganut ajaran Pitagorean, yaitu ajaran yang dibentuk Pitagoras yang berpendapat bahwa realitas tersusun atas bilangan. Pada usia ke-65 tahun, dia dan muridnya Zeno berkunjung ke Athena dan bercakap-cakap dengan Socrates yang masih muda pada waktu itu. Parmenides adalah seorang filsuf mazhab Elea. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikirannya, filsafatnya bertentangan dengan Heraklitos, sebab ia berpendapat bahwa sesuatu yang ada tidak berubah. Inti utama dari pemikiran Parmenides ada dua, yakni jalan kebenaran dan jalan pendapat. Yang nomor 5 adalah Zeno. Zeno lahir tahun 490 sebelum Masehi di Elea. Zeno adalah murid dari Parmenides. Dia mempunyai 4 argumen untuk kesimpulan bahwa tidak ada gerakan. Hal ini adalah sebagai dukungan untuk apa yang dinyatakan gurunya. Zeno dikenal banyak orang karena namanya tercantum pada halaman pertama buku Parmenides karangan Plato. Diperkirakan bahwa saat itu Zeno berumur 40 tahun. Dan Socrates masih remaja, kisaran usia 20 tahun. Dengan mengetahui bahwa Socrates lahir pada 469 sebelum Masehi, maka diperkirakan Zeno lahir pada tahun 490 sebelum Masehi. Disinyalir bahwa Zeno mempunyai hubungan khusus dengan Parmenides. Catatan Plato,
menyebutkan adanya gosip bahwa mereka saling jatuh cinta saat Zeno masih muda. Dan tulisan Zeno tentang paradok digunakan untuk melindungi filsafat Parmenides dari para pengkritiknya. Semua catatan itu tidak pernah ada dan cerita itu dituturkan oleh tangan kedua. Tulisan Aristoteles yang terdapat pada Simplicius terbit ribuan tahun setelah Zeno digunakan sebagai acuan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, entah dalam pengucapan atau dalam penulisan video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.